Pemirsa, banjir luapan gelombang kedua yang melanda Kabupaten Pidi Aceh kian parah. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam kantor pemerintahan daerah setempat. Ribuan warga korban banjir juga telah diungsikan ke tempat aman setelah dievakuasi sejak kemarin. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari sana, kita telah terhubung dengan koresponden MGN, Rudi Hermawan, yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat pagi, Rudi. Bagaimana pelayanan di kantor pemerintahan Kabupaten Pidi setelah terendam banjir? Baik, Reno. Banjir gelombang kedua yang terjadi di Kabupaten Pidi sejak Minggu malam mengakibatkan selain terendamnya ratusan rumah warga juga terendamnya kantor pusat pemerintahan Kabupaten Pidi. Ketinggian air ini mencapai di atas 60 cm sehingga mengakibatkan pelayanan di kantor pemerintahan Kabupaten Pidi sejak Senin kemarin terganggu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan sejumlah SKPK terendam banjir. Dan akibat banjir ini selain rumah warga juga terendamnya kantor Bupati Pidi, sehingga ada di sekitar kantor Bupati Pidi sejumlah SKPK yang terendam, diantaranya kantor DPMG, kemudian kantor Kominfo, terus kantor Disparpora, kemudian kantor Dinas Pertanian, dan kemudian kantor BPN, serta kantor DKP dan sejumlah kantor lainnya yang berada memang di lokasi wilayah tersebut. Kemarin setelah kita konfirmasi kepada penjabat Bupati Pidi, Wahyudi Adiswanto juga menuturkan meski sejumlah SKPK maupun pusat kantor pemerintahan yang terendam banjir, namun untuk aparatur sipil negara maupun pegawai tidak diliburkan. Untuk pelayanan kepada masyarakat, kemarin sejak pagi memang para pegawai sudah tidak bisa menerobos banjir untuk masuk kantor. Namun pelayanan masyarakat juga pun ikut terganggu. Meski demikian, penjabat Bupati Pidi ataupun pemerintah daerah setempat tetap berupaya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun mereka melakukan dengan langkah alternatif sebagai dengan cara sejumlah SKPK yang terendam banjir ini akan dibuka tempat pelayanan kepada masyarakat di beberapa tempat lain, seperti yang telah disediakan tempat yaitu di gedung PD Convention Center atau di gedung PCC, dan juga di kantor Bapeda dikarenakan daerah tersebut tidak terendam banjir. Itu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan masyarakat ini tidak terganggu meskipun sedang dilanda banjir dengan ketinggian yang memang sangat parah. Dan perlu diketahui bahwa banjir yang melanda Kabupaten Pidi ini di awal 2023 ini setelah beberapa hari lalu banjir surut, namun kini diterjang oleh banjir luapan yang gelombang kedua. Selain luapan air sungai juga tingginya intensitas curah hujan pada malam minggu kemarin. Namun selain itu pemerintah juga berharap banjir ini untuk cepat surut dikarenakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali normal untuk mengurus berbagai surat ataupun kepentingan administrasi di kantor pusat pemerintahan daerah setempat. Reno. Rudi, soal pengungsi, apa yang saat ini sangat dibutuhkan mengingat banjir seperti yang Anda sampaikan ini masih belum surut, bahkan ini terjadi gelombang kedua? Ya, Reno, memang kondisi banjir di Kabupaten Pidi sejak tadi malam kian parah dikarenakan yang sebelumnya memang ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Bahkan semalam informasi yang kita terima bahwa banjir ini terus meluas di ruas jalan protokol sehingga beberapa jalan sudah sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk pengungsi sendiri memang di saat ini ada ribuan warga yang masih mengungsi. Sementara kebutuhan mereka untuk saat ini yang sangat dibutuhkan adalah untuk kebutuhan selimut, kemudian juga popok untuk balita dan juga untuk lansia. Di sisi lain, warga yang tinggal di tempat pengungsian juga saat ini berharap adanya bantuan makanan yang bernutrisi ataupun yang menu lauknya ikan segar ataupun ikan kaleng, karena saat ini kalau bantuan logistik masa panik seperti mie instan dan
telur ayam itu sudah terpenuhi. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa masyarakat yang melakukan mengungsi ini terdapat di 8 desa atau di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pidi dan Kecamatan Suigi yang memang saat ini masih sangat dampak parah. Di sisi lain, masyarakat yang melakukan mengungsi ini terdapat berdasarkan data sementara yang kita peroleh dari BPBD, ada sekitar 1.362 kakak dengan jumlah jiwa mencapai 4.800 sekian. Artinya para pengungsi ini memang dengan jumlah kuota yang banyak namun tidak berada di satu tempat titik pengungsi. Rata-rata para pengungsi ini sebagian memilih untuk tinggal di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah seperti di kawasan Kota Sigli, ada di tempat Mes Pemda, kemudian di sekolah-sekolah di kawasan Kota Sigli, kemudian ada juga di pesantren seperti di Kenire. Sementara yang lain banyak yang memilih juga untuk mengungsi ke tempat kerabat maupun tempat keluarga yang tidak terdampak banjir, sehingga para pengungsi di Kabupaten Bini berpencar tidak di satu titik meskipun jumlah angkanya mencapai hampir 5.000 dari 2 kecamatan yang paling parah terdampak saat ini. Sementara titik lokasi berdasarkan informasi yang kita peroleh juga ada di 9 titik lokasi untuk saat ini. Seperti yang kita ketahui itu lokasi yang diutamakan memang di daerah musalla ataupun menasah daerah sempat yang memang menjadi alternatif untuk tempat pengungsian. Kemudian di tempat-tempat keluarga lain juga menjadi salah satu pilihan para warga yang terjadi korban banjir. Mereka juga para korban banjir ini telah dibukakan dapur umum oleh pemerintah kampung ataupun pemerintah desa tempat dengan berbagai logistik yang telah disediakan. Selain dari swadaya masyarakat sendiri maupun dari pemerintah desa telah disuplai bantuan dari pemerintah. Namun hingga kini pemerintah Kabupaten Pidi juga telah melakukan beberapa langkah untuk melakukan penanganan banjir gelombang kedua seperti melakukan evakuasi korban yang masih terjebak di dalam genangan banjir ataupun kepungan banjir. Tadi malam juga terjadi proses evakuasi hingga korban-korban terjebak banjir ini sudah berada di tempat penampungan pengungsi ataupun untuk di tempat aman sementara. Baik, Rudi Hermawan, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Pidi Aceh. Tentunya kita berharap banjir bisa segera surut sehingga aktivitas warga kembali normal. Terima kasih Rudi untuk informasi Anda.